Kita bisa perhatikan saham-saham tersebut ya, ketika nanti di bulan Februari ketika ada dana masuk besar ya kemungkinan itu ada big player yang gunakan dana margin mengalihkan ke saham-saham yang tersebut ya. Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Hari ini tanggal 29 bulan 1 2021. Hari ini adalah hari terakhir bursa di bulan Januari ya. Nah, sesuai prediksi kita kemarin, IHSG bakal tes untuk masuk ke dalam support. Nah, ngetes support ya di harga 5.830-an. Dan hari ini juga mengetes di sini dan kembali mantul. Nah, sesuai dengan judul kita ya, kira-kira IHSG ini bakal seperti mengulang tahun kemarin atau tidak? Tahun kemarin seperti kita tengok ya, chartnya seperti ini. Nah, kita tengok di tahun kemarin di sekitaran di tanggal 21 bulan 2 atau 21 Februari ya, IHSG sempat masih berada di harga 5.000-an sekian. Dan ini tertingginya masih di bulan 1. Nah, di bulan 1 2020 kita cek di kisaran akhir bulan. Nah, akhir bulan 1 di 2020. Nah, IHSG ini berada di kisaran harga 6.100-an ya di sini. Dan setelah dari bulan 1 IHSG makin turun hingga masuk di bulan 3 sampai menembus di harga 3.800-an ya di sini, di bawah sini. Nah, di bawah sini 3.800-an di bulan Maret tanggal 24. Apakah IHSG bakal mengalami penurunan seperti bulan tahun kemarin? Kita tidak tahu ya apa yang bakal terjadi. Tetapi ini menurut analisa saya ya. Nah, IHSG sekarang berada di harga 5.860-an dan dia sedang mengetes supportnya di harga sekian ini, dan tadi sudah dites dan kembali mantul. Nah, apabila dia kembali turun ke harga dari Fibonacci di 5.800-an, dia bakal ngetes lagi di harga 5.600. Tetapi yang saya tengok ya, ini menurut saya loh. Menurut saya adalah IHSG ini nggak bakal seperti tahun kemarin ya, karena tahun kemarin perekonomian guncang ya karena COVID, dan sekarang kan adalah waktunya dari recovery dari perekonomian Indonesia dan dunia sebenarnya. Jadi sudah tidak seperti tahun kemarin ya, ketika kita pertama kali mengalami COVID. Nah, kalau menurut saya ini mengalami koreksi, ini adalah koreksi wajar ya bagi IHSG. Kenapa? IHSG ini sudah rally dari bulan Maret ya. Bahkan dari bulan kita cek di sini, ketika dia sudah mulai rebound, itu di bulan 11 ya, sesuai prediksi ya, dia sudah mulai rally sampai dengan window dressing masih terus. Bahkan ketika dia masih berada di harga 5.000 di sini, 6.120-an ini makin kencang sampai di harga 6.400-an lah ya, sampai menembus tertinggi sebelum COVID. Jadi wajar sekali apabila kawan-kawan yang trader-trader atau big player yang punya harga dari bulan November saja, ketika IHSG masuk di harga segini, ini wajar sekali kalau mereka sudah mulai taking profit dari harga yang sudah ditentukan ya. Kenapa? Dari bulan November ke bulan Januari ini banyak saham-saham yang luar biasa naik. Antam dari harga 600-an sampai ke 3.000-an. Belum seperti Breeze, Agro yang dari ratusan sampai ribuan juga. Jadi memang cukup wajar. Jadi ketika investor-investor dan juga big player yang ada di bursa saham ini mengambil langkah untuk taking profit. Jadi harapan saya memang doa saya ya, bahwa IHSG ini dia tetap bertahan di harga 5.800-an. Ini semoga doa saya ini adalah dikabulkan ya. Semoga ini adalah titik support dan untuk kembali untuk menaik dari kembali rally untuk uptrend. Nah, saya masih optimis IHSG bisa ke 6.800-an ya. Karena memang
6.800-an itu adalah angka atau prediksi dari banyak-banyak sekuritas juga yang memang memprediksi IHSG bakal bisa tembus ke 6.800. Nah, kita cek juga selain dari big player yang sudah mulai taking profit dari atas ini, ada juga satu fenomena yang sekarang di akhir bulan Februari keluar ya beritanya. Nah, berita ini sudah saya posting di grup Oke Saham Diskusi. Nah, seperti ini beritanya. Nah, ini adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek, yaitu daftar efek yang dapat ditransaksikan dan dijaminkan dalam rangka transaksi margin. Nah, jadi beberapa hari ini memang sempat viral ya terhadap margin. Jadi yang bisa saya tangkap adalah seperti ini. Nah, ada beberapa saham-saham yang dikeluarkan dari efek margin. Nah, salah satunya adalah AGII, BBKP, BNTR, BNLI, dan lain-lainnya. Ini ada di kisaran 25. Jadi kemungkinan memang ini kan harus banyak sekali bandar-bandar kita yang atau big player yang menggunakan dana margin dari sekuritas. Karena memang kalau seandainya bisa pakai dana margin itu kan bisa sampai 3 bulan bahkan 1 tahun ya, tergantung yang dipakainya. Nah, apabila big player tersebut menggunakan dana margin untuk membeli saham-saham yang termasuk dari 25 daftar ini, jadi mereka harus segera menjual untuk tidak menggunakan lagi dana margin di saham-saham tersebut ya yang ada di sini ya. Sehingga kalau seandainya mereka tidak patuh atau tetap ada sahamnya yang menggunakan margin di saham-saham yang di sini ada 25, jadi kemungkinan nanti bakal ditagih ya sama sekuritasnya ya. Jadi mereka secara tidak langsung bakal menjual saham-saham tersebut, atau mungkin memang ada beberapa saham yang masih disisakan, tapi mereka membuang saham-saham yang tidak keluar dari margin untuk tetap menggunakan sesuai dengan dana yang mereka ada ya. Nah, di sini ada 25 daftarnya. Ada AGII, BBKP, BIT, BMTR, BNI, PTR, CHARS, CCSI, CHEN, DKT. Nah, ini ada 25 saham tersebut yang dikeluarkan dari efek margin. Nah, dan BI juga mengeluarkan ini ada 183 daftar efek yang ditransaksikan secara margin, jadi masih bisa menggunakan margin. Nah, ini ada beberapa saham-saham yang baru atau masuk dari daftar margin ya. Yang pertama itu adalah Amor, tuh kita bisa tengok di sini, dia baru ya, baru masuk di emiten yang bisa digunakan margin. Lalu ada APIK, ada ASGR, ada BDMN, BEL, BINA, BC, BNII, nah itu bagus, ada CAM, KAS, dan lain-lainnya, banyak sekali, ada DLD, CSRA. Jadi memang itu adalah emiten-emiten baru yang bisa diperdagangkan dengan margin. Nah, apa sih strateginya melihat dari data seperti ini? Ini adalah strategi yang saya gunakan ya. Jadi kita bisa gunakan beberapa keterangan ini yang contoh nih ada baru-baru nih. Bisa jadi ada big player yang tadinya menggunakan dana margin yang ada di 25 saham yang ada di atas, dan dia kan sudah dikeluarkan tuh dari efek margin, dan mereka sudah mulai kembali mencari perusahaan mana sih yang bisa digunakan untuk kita membelinya dengan margin ya. Jadi kemungkinan perusahaan yang tersebut sahamnya bisa terbang ya. Nah, ini menurut saya loh, karena ketika tadinya dia tidak bisa menggunakan margin di saham tersebut, dan akhirnya dia mengalihkan dari saham yang tidak bisa menggunakan margin dan dia membeli saham yang kira-kira potensial dan bisa juga menggunakan margin. Dan di sini adalah beberapa saham-saham yang bagus ya untuk digunakan margin. Nah, ini saya menyoroti seperti BNII. Nah, ini saya sering sekali dapat banyak rezeki ya dari BNII, atau bisa CIMP Campina ya. Terus kita bisa tengok di sini ada CSRA ya, Cisadani Sawit, atau DILD ini yang cukup luar biasa ya, DILD. Kita bisa perhatikan saham-saham tersebut ya, ketika nanti di bulan Februari ketika ada dana masuk besar ya, kemungkinan itu ada big player yang menggunakan dana margin mengalihkan ke saham-saham yang tersebut ya. Itu ada film. Nah, ini kemungkinan film terbang beberapa hari ini juga bisa
diasumsikan ya mungkin memang sudah bisa digunakan dana margin di film. Jadi banyak pemain atau big player yang masuk dana di film. Atau hoki, nah ini hoki juga cukup familiar ya, dan saya juga sering dikasih rezeki dari hoki. Terus banyak sekali ya ini saham-saham. Jadi kawan-kawan bisa tengok. Nah, kita dilihat juga di sini ada ITIK ya di nomor 82. Nah, siapa tahu ada bandar yang sangat baik hati menaikkan kembali ITIK yang sekarang masih di harga 600-an kembali ke harga 4 ribuan ya. Dikarenakan ITIK sekarang sudah bisa masuk di emiten yang bisa menggunakan margin. Semoga saja ya. Nah, ada Jaya dan lain-lain ya. Ini banyak sekali saham-saham baru yang masuk di emiten yang bisa digunakan sebagai margin. Nah, strategi kita apa yang bakal kita lakukan ketika IHSG ini kembali rally? Ya adalah ketika nanti IHSG sudah kembali menunjukkan tanda-tanda dia sudah mulai kembali uptrend, kita bakal serap saham-saham yang ada di bawah ini. Nah, saham pilihan saya itu kemarin sudah saya infokan ya. Yang pertama adalah Tower. Nah, ini adalah salah satu saham pilihan saya ya. Nah, Tower hari ini menembus. Nah, ini sempat turun cukup lumayan ya di harga 930. Ini adalah merupakan sebenarnya kalau yang ngambil Tower di harga-harga bawah ini cukup luar biasa. Kenapa? Karena resikonya dia kalau dia turun 10 poin dari 920, bahkan lebih di bawah lagi di 920 ya, bahkan 900 ya, kita bisa buang. Tapi kalau seandainya dia bisa mantul dari harga 920 ini, dia mungkin bisa kembali ke 1200. Jadi bisa dibicarakan kalau reward dan juga resikonya ini sangat cukup luar biasa ya, bisa 1:10 lah mungkin. Nah, ini salah satunya adalah Tower ya. Dan hari ini juga ada beberapa member dari Oke Saham juga ngambil di Tower. Kedua adalah saham pilihan saya adalah Elsa. Nah, Elsa juga hari ini dia coba untuk menembus di sini ya, di 330 di sini. Nah, kita gambarkan ya garisnya. Nah, di sini ada supportnya di harga 330. Dan kita gunakan saja lah pas di Fibonacci-nya di sini di 327. Tapi ketika dia mantul dari 330 di sini, nah ini terendahnya 334 ya. Kembali naik ya hari ini, cukup luar biasa untuk Elsa. Kita bisa ibaratkan kalau resikonya adalah seandainya dia turun di harga 327. Tapi rewardnya kalau seandainya dia mantul dari sini, dia bisa kembali ke harga 500 ya 24. Jadi bisa diibaratkan persentasenya adalah reward dan resikonya 1:30 bahasanya. Jadi memang ini adalah salah satu saham pilihan dari Oke Saham ya. Ada satu lagi dan ini juga banyak sekali dari member Oke Saham yang masuk ya hari ini, yaitu adalah GJTL. Nah, sebenarnya GJTL ini sangat-sangat unik lah bagi saya. Kenapa? Ini adalah salah satu ya yang saya posting di grup Oke Saham. Nah, ini ya, saya sudah posting dari tadi pagi ya, dari jam 6.40. Bisa diperhatikan GJTL ya. Lokeng Hong punya harga di 650 sampai 680. Gak mungkin lah dia TP cuma dalam hitungan bulan. Kita beli di harga-harga mendekati dia, boleh nih kata saya gitu. Kalau GJTL hari ini masih koreksi, tapi sifatnya cicil karena kita nggak tahu apa masih koreksi atau tidak. Jadi di sini saya memberikan instruksi ke kawan-kawan dari grup Oke Saham bisa cicil GJTL. Nah, ini kita tengok ya dari kepemilikan dari Lokeng Hong. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah tanggal 11 Januari 2021. Ini dengan hormat, nah ini ya, sesuai dengan pasal 2 OJK, laporan kepemilikan saham, kami sampaikan informasi pemilikan saham secara langsung PT Gajah Tunggal GJTL oleh saya Lokeng Hong yang berkedudukan di Jalan Pendampang. Nah, Lokeng Hong ini beli di tanggal 30 Desember dan 4 Januari GJTL di harga 655 sampai 675, 670, 655, 650 ya. Nah, ini ya cukup luar biasa ya, ini lotnya berapa lembarnya di sini. Jadi saya sudah instruksikan ke kawan-kawan di situ untuk coba cicil dari saham GJTL ya yang ada kisaran segini, dan
banyak yang dapat ya, ada yang dapat di 675, ada yang dapat 680, karena di sini terendahnya ada di 670 ya. Nah, jadi cukup mantul kata mereka, karena mereka dapat di 675, 680, dan hari ini ditutup di harga 700. Semoga besok mantul ya untuk GJTL. Nah, melihat dari IHSG kita, harapannya sih tidak akan kembali seperti tahun kemarin ya. Nah, ini karena menurut saya memang ini adalah koreksi yang wajar dari siklus dari IHSG kita, karena memang siklusnya adalah sekarang adalah waktunya dari taking profit ya, untuk yang memang sudah ngambil dari bulan 11 ya, udah rally cukup luar biasa ini di sini, dan kita sekarang waktunya adalah cicil dan wait and see ya. Jadi kita sambil melihat ketika nanti IHSG mulai menunjukkan rebound dan juga menunjukkan dia sudah mulai kembali untuk on track untuk bisa uptrend kembali, kita sudah baru mulai mencicil atau kita bisa mengambil posisi dari saham-saham kita. Nah, untuk sekarang kita tetap jatuhnya adalah cicil, jangan gunakan dana besar, karena memang IHSG ini masih rawan sekali untuk terus koreksi. Semoga IHSG kembali untuk menunjukkan kekuatannya ya. Nah, buat kawan-kawan yang masih bingung untuk belajar saham, di sini adalah grup keluarga Oke Saham. Di sini kita berbagi informasi dan juga berbagi tips-tips dalam berbisnis saham. Jadi di sini adalah keluarga Oke Saham, di sini adalah channelnya. Kira-kira ada tips-tips apa yang bisa digunakan, dan di sini adalah grup diskusi ya dari Oke Saham. Setiap pagi, nah saya selalu memberikan sedikit masukan buat kawan-kawan. Nah, seperti hari ini tanggal 29 ya pagi ya, saya memberikan informasi terhadap beberapa emiten yang cukup menarik. Nah, ini adalah laporan laba rugi dari penghasilan BBRI, dan di sini adalah dari komoditas dan bursa efek luar. Di sini saya sudah memberikan masukannya. Timah dan nikel mulai naik, bisa scalpingnya trio macan, Antam, TIS, dan Inco. Batubara masih oke juga, perhatikan ITMG atau dan Doit. Nah, dan juga CPO tidak ada perubahan. Nah, ini bisa kita update terus ya. Oil dan emas koreksi, biarin aja dulu. Kalau nanti saham-saham komoditasnya lagi naik, tapi sahamnya ARB bisa ambil di pembukaan untuk scalping. Dan ini ada skenario yang saya buat ya. Saya tulis di jam 6:30 pagi. Skenario hari ini mungkin bisa jadi IHSG dibanting dulu untuk ke 5.830, lalu mantul kembali, atau penutupan nanti baru dibanding ke 5.800. Nah, mungkin ya hari ini adalah hari perdagangan terakhir di bulan Januari. Mungkin meninggalkan cerita kawan-kawan yang menggunakan akun margin harus beres-beres foto. Saya tidak melihat ada bad news yang membuat IHSG turun terus lebih dalam lagi seperti yang terjadi di bulan Januari sampai Maret 2020. Kemarin IHSG dari 6.300 sampai 4.900-an ya. Penurunan IHSG selama seminggu ini lebih disebabkan oleh taking profit, karena IHSG sudah rally berbulan-bulan sejak bulan November kemarin. Siklus taking profit normal, kita tetap konservatif, yang sudah ada tanda-tanda rebound baru nambah posisi. Semoga hari ini bisa dapat rezeki besar dari saham-saham yang kita miliki. Amin. Di sini selain dari sini juga di grup Oke Saham kita belajar ya bagaimana scalping, dan juga banyak sekali kawan-kawan juga yang sudah mulai bisa mengikuti irama scalping. Nah, bisa dicek-cek saham-sahamnya. Nah, terus di sini juga ada yang nulis MPPA, bisa dicek terbang hari ini. Nah, BWT bisa tes lot, mungkin bisa sampai hijau kembali. Terus di sini juga ada Asri ya. Nah, ini ya. Wah, telat yang mau masuk Asri 190, udah terbang aja gitu. Nggak taunya dia kembali untuk turun di 190 dan kembali terbang ke 198. Nah, Asri karena dia Asri terbang ya. Dan masih banyak lagi ya saham yang kita scalpingin di sini. Dan juga banyak kawan-kawan juga yang sudah mulai bisa untuk cuan konsisten, baik dari IHSG merah maupun hijau.
masih terus alhamdulillah masih bisa ke bagian rezeki ya dari scalpingan bersama kita. Jadi grup ini adalah grup yang sangat positif, jadi juga orang-orangnya juga sangat-sangat bagus. Ya, harapannya bisa membentuk kawan-kawan juga untuk menjadi trader yang mandiri ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang mau belajar saham bareng, kita membuka kelas ya nanti kemungkinan tanggal 6 dan 7 Februari kita bakal mengadakan kelas kembali. Yang sebelumnya kemarin kita sempat buka kelas, sempat belajar di minggu kemarin ya, untuk belajar bagaimana sih cara memilih saham yang kita bisa mantul untuk swing ya. Nah, terima kasih. Kalau seandainya kawan-kawan ingin bergabung di keluarga Oke Saham, bisa WA admin 0812 71 98 9398. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti saya komen kawan-kawan bakal saya balas satu-satu ya di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.